Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan jarang tersentuh cahaya listrik, tinggal seorang perempuan muda bernama Santi. Ia dikenal pendiam dan jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Santi hanyalah seorang gadis desa biasa. Ayahnya sudah lama meninggal dan ibunya lumpuh karena stroke. Hidup mereka berat, sawah digadai, dapur sering kosong, dan hutang semakin menumpuk. Santi sering menyepi ke hutan, menangis di bawah pohon besar yang dianggap keramat oleh warga. Suatu malam, saat hujan deras dan bulan tertutup awan, ia duduk di sana lebih lama dari biasanya. Dengan putus asa, ia berkata, "Kalau ada yang bisa menyelamatkan hidupku, bahkan makhluk gaib pun tak apa, asal jangan ibu mati kelaparan." Dan malam itu, ada yang mendengar. 3 malam setelah itu, Santi bermimpi aneh. Ia berjalan di lorong sempit yang dindingnya berdaging, lembab, dan berdenyut seperti jantung. Di ujung lorong, berdiri sosok tinggi berkulit legam. Matanya merah, dan tubuhnya tertutup kain hitam penuh tulisan kuno. Makhluk itu berkata dengan suara berat, "Berikan tubuhmu 1 kali, maka kau tak akan miskin lagi." Tanpa sadar, Santi mengangguk. Paginya, ia terbangun dalam keadaan tubuh lemas, berdarah di tempat yang seharusnya tidak berdarah, dan ada bekas tangan besar di pahanya, panas dan membekas seperti dibakar. Sejak malam itu, keanehan dimulai. Ibunya sembuh perlahan. Orang datang memberi bantuan tanpa diminta, dan Santi bahkan mendapat pekerjaan sebagai asisten toko. Namun, tubuhnya mulai berubah. Ia sering merasa mual, tapi bukan mual biasa. Ia ingin bau darah. Kadang, ia bangun di malam hari dengan tubuh basah oleh keringat. Beberapa bulan kemudian, perut Santi membesar, tapi bukan seperti kehamilan normal. Dokter yang sempat melihatnya berkata, "Ini bukan kandungan manusia." Santi mengunci diri di rumah, malu, takut, dan bingung. Ia sering memandang bayangannya sendiri di cermin dan melihat 2 wajah, satu miliknya, satu lagi sosok asing yang tersenyum licik di baliknya. Lalu, malam Jumat Kliwon datang. Saat bulan merah menggantung rendah, makhluk itu datang lagi. Melalui cermin, ia menempel di kaca. Setengah tubuhnya merangkak keluar, dan dengan suara seperti bisikan 1000 suara, ia berkata, "Benihku sudah tumbuh. Kau akan mengandung gerbang baru untukku." Malam itu, rahim Santi mulai bergerak sendiri, seperti ada kehidupan asing yang merangkak di dalam perutnya. Ia menjerit, tapi tak bisa melawan. Tangannya sendiri mencakar-cakar lantai, dan tubuhnya digerakkan seperti boneka. Bayi itu bukan hanya anak, ia adalah wadah. Wadah untuk makhluk pesugihan yang ingin hidup di dunia manusia. Namun, karena janji yang dilakukan tanpa ritual sempurna, bayi itu tumbuh dalam bentuk cacat dan terkutuk. Ia lahir dari hubungan najis antara manusia dan iblis pemuja kekayaan. Seorang dukun tua pernah memperingatkan, "Pesugihan tak pernah gratis. Bila hubungan antara manusia dan jin melanggar kodrat, maka yang lahir bukan anak, tapi kutukan berbentuk tubuh." Makhluk yang tumbuh dari janin perjanjian tak pernah kenyang, karena ia tak pernah benar-benar hidup. Makhluk yang dilahirkan untuk menjadi gerbang kehancuran. Suatu malam, di tengah hujan deras dan petir yang menyambar, terdengar jeritan panjang dari dalam rumah Santi. Tetangga yang mendengar mencoba mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban. Pagi harinya, seorang nenek tua nekat masuk lewat jendela dan menemukan Santi terbaring di lantai dengan tubuh bergetar. Napasnya berat dan perutnya membuncit secara tak wajar, lebih besar dari perempuan hamil pada umumnya.
Padahal tak pernah terlihat hamil sebelumnya. Santi hanya berbisik lirih. Dia ingin keluar, bukan lewat jalan biasa. 3 hari 3 malam ia menggeliat kesakitan. Tidak ada dukun bayi yang berani, karena aura rumah itu sudah lama dianggap gelap. Malam keempat, rumah Santi kembali diterangi kilatan petir. Ia menjerit sekuat tenaga sambil mencakar lantai. Lalu sesuatu mulai terjadi. Perut Santi mendadak menegang, lalu perlahan robek dari tengah, seperti kertas disobek oleh tangan tak kasat mata. Daging dan kulit merekah, dan dari dalam robekan itu muncul jari-jari kecil. Namun jari itu tidak seperti bayi biasa, panjang, kurus, dan kukunya tajam seperti cakar. Jari jemari itu bergerak-gerak, seperti meraba dunia luar. Santi hanya bisa menangis pasrah. Darah mengalir membanjiri lantai. Perlahan, setelah jari jemari itu, muncul kepala bayi, namun kepalanya tidak normal. Kepala itu besar, dengan mata membelalak putih semua, tanpa bola mata. Mulutnya tersenyum lebar hingga telinga, dan giginya penuh seperti deretan jarum kecil. Bayi itu tidak menangis, ia hanya menggeram pelan, lalu membuka matanya lebar-lebar, seolah langsung mengenali dunia yang hendak dihancurkannya. Santi, ia hanya diam. Matanya kosong, napasnya berhenti perlahan. Bayi itu berdiri tegak di atas genangan darah, menerkam ibunya, dan seketika itu juga ibunya meninggal. Lalu bayi itu merangkak ke sudut gelap rumah, kemudian menghalang ditelan kegelapan. Sejak malam itu, rumah Santi ditinggalkan. Tapi kadang, jika kau berani lewat saat malam sunyi, kau bisa mendengar suara cakaran kecil di balik dinding, dan suara napas bayi yang bukan dari dunia ini. Sejak malam kematian Santi, warga desa tak pernah lagi menginjakan kaki di rumah kayu itu. Mereka menyebutnya rumah penanggalan, karena kabarnya saat malam-malam tertentu terlihat cahaya merah dari dalam rumah, seolah api kecil menyala, padahal tak ada orang tinggal di sana. Namun, kisah horor tak berhenti di situ. Beberapa minggu setelah kejadian itu, warga mulai kehilangan hewan ternak mereka. Anak kambing ditemukan mati dengan luka cakaran di leher, dan bagian perut yang terkoyak, seperti dimakan oleh sesuatu yang sedang tumbuh dan butuh daging mentah. Yang lebih mengerikan, mayat hewan-hewan itu ditemukan dengan wajah ketakutan, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan akal. Salah satu warga, Pak Roji, penasaran dan menyelinap ke rumah Santi suatu malam. Ia membawa lentera dan keris peninggalan ayahnya. Begitu pintu tua itu dibuka, bau anyir darah lama langsung menyengat. Lantainya masih berbekas merah kehitaman. Tapi yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah suara tangisan bayi. Tangisannya tidak seperti manusia, lebih seperti lenguhan hewan dan rintihan serak yang dicekik. Saat Pak Roji masuk lebih dalam, ia melihat di sudut gelap sosok anak kecil. Tapi tubuhnya panjang dan kurus seperti ranting pohon. Matanya besar tanpa kelopak, dan ia sedang memakan sesuatu. Tangan manusia. Pak Roji berlari, tak pernah kembali waras. Ia kini mengurung diri dan hanya bisa mengulang satu kata. Dia tumbuh dan dia lapar. Bayi itu kini disebut warga sebagai bayang. Dari kata bayang-bayang, karena ia hanya terlihat dalam sekejap, di balik cermin, di pojok ruangan, atau lewat pantulan air. Rumah-rumah di sekitar mulai diganggu. Dinding-dinding retak, dan dari retakan itu muncul jari-jari kecil, seperti yang dulu keluar dari perut Santi. Ada yang melihat wajah aneh menyembul sebentar dari dinding, tersenyum tanpa suara, lalu lenyap. Bau amis darah selalu datang menyusul. Anak-anak mulai hilang satu persatu.
Tapi bayi itu bukan lagi bayi. Ia tumbuh tanpa usia, tanpa suara, dan tanpa nama. Kepalanya makin besar, tubuhnya tak proporsional, dan ia bisa merayap di langit-langit atau membenam dalam bayangan. Ia tidak bicara, tapi bisa membuat orang melihat mimpi buruk yang sangat nyata. Satu-satunya harapan muncul dari Mak Liah, seorang dukun tua yang pernah membantu Santi semasa kecil. Ia mengatakan bahwa bayi itu bukan dari rahim manusia, tapi hasil dari perjanjian kelam. Mak Liah kini menyiapkan ritual pemusnahan, tapi untuk itu ia butuh segumpal darah dari orang yang terakhir memandang wajah Bayang secara langsung. Masalahnya, orang terakhir itu adalah anak kecil yang baru saja hilang kemarin sore. Dan saat malam turun, satu rumah lagi kosong, dindingnya berlubang, bau amis menyebar. Bayang masih lapar. Malam itu, langit di atas desa Penanggalan tampak aneh. Bintang-bintang menghilang, seolah langit ditutupi tirai hitam. Angin berhembus tak wajar, dan udara mengandung bau amis besi yang mengingatkan pada darah. Desa itu sunyi, terlalu sunyi, seperti dunia sedang menahan napas. Di tengah sunyi itulah Mak Liah memulai ritual pemanggilan terakhir. Ia duduk bersila di dalam lingkaran garam yang mengelilingi tubuhnya. Dikelilingi sesajen berisi bunga setaman, darah ayam cemani, dan kain kapan Santi yang dicuri diam-diam dari rumah tua itu. Di depannya berdiri seorang anak laki-laki, mata lebam dan wajah pucat. Arga, bocah terakhir yang pernah menatap wajah Bayang langsung sebelum menghilang. Mak Liah menemukannya pagi tadi di sumur tua, menggigil sambil memegang boneka tanpa kepala. Namun kini anak itu tak berkata apa-apa, hanya berdiri menatap Mak Liah sambil bergumam pelan. Dia berada di dalam diriku. Mak Liah sadar, Bayang tak hanya bersembunyi di dinding dengan bayangan. Ia kini menyusup ke dalam jiwa, mencari tubuh baru untuk menjelma sepenuhnya. Dengan belati hitam peninggalan leluhur, Mak Liah mengiris telapak tangan Arga, membiarkan darahnya menetes ke atas abu ritual dan kapan Santi. Lalu ia mulai membaca mantra tua, bahasa yang tak lagi diajarkan sejak zaman kolonial. Bahasa dari tanah dalam, tempat jiwa-jiwa lapar tertidur. Tiba-tiba, udara di sekitar berubah, api lilin padam. Namun cahaya merah redup muncul dari sudut ruangan. Dari lantai tanah, tangan-tangan kecil mulai menyembul, merayap seperti akar. Dari dinding, senyuman lebar penuh gigi mulai terlihat satu persatu. Lalu ia muncul. Tapi kini ia tak lagi seperti bayi. Wujudnya adalah gabungan dari bayi, anak kecil, dan sesuatu yang tidak bisa didefinisikan. Tulang membengkok, kepala besar dan miring, tangan menjulur panjang, dan dari mulutnya keluar suara tangis, tawa, dan raungan sekaligus. Ia menatap Mak Liah, matanya kosong, tapi penuh dendam. Mak Liah tahu ritual takkan berhasil kecuali satu hal, tumbal terakhir harus ikhlas. Dan ia tahu siapa yang harus melakukannya. Tanpa ragu, Mak Liah menusuk dadanya sendiri dengan belati. Darah muncrat ke dalam lingkaran. Ia merapal mantra terakhir dengan napas terakhir, memanggil semua roh penjaga tanah, dan menutup jalan antara dunia manusia dan kegelapan. Bayang menjerit, tubuhnya mulai menghitam seperti arang terbakar. Ia menggeliat, merangkak, mencakar-cakar tanah sambil mengeluarkan suara. Aku lahir untuk makan. Aku belum kenyang. Tapi api dari lingkaran menyala dengan sendirinya. Cahaya merah membungkus tubuh Bayang, lalu membakar dan menyerapnya ke dalam tanah bersama darah dan abu. Jeritannya menggema jauh ke langit hening.
Pagi menjelang, Arga pingsan di pelukan warga yang datang setelah cahaya merah menghilang. Rumah tua Santi kini rata dengan tanah. Tak ada jejak, tak ada darah, tak ada tulang. Hanya tanah hitam hangus dan satu hal aneh. Jejak kaki bayi kecil berjalan keluar. Dan mereka tak pernah tahu apakah bayang benar-benar telah lenyap atau hanya sedang mencari tubuh baru yang lebih sempurna. Karena setiap malam Jumat Kliwon, anak-anak masih bermimpi melihat wajah tersenyum dari balik dinding kamar mereka.